dalam bahasa yang singkat 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi terbaik kalau kita urutkan dalam Al-Quran, dalam keterangan hadis, tidak ada yang paling mulia ketika kita akan membahas sesuatu kecuali kita membahas tentang tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Insyaallah, walaupun teman-teman pasang judul gitu kan, turn back to sunnah, ya saya akan berikan satu gambaran yang dibuat oleh para ulama sebelumnya tentang kajian As-Sunnah An-Nabawiyah. Mirip dengan judul yang Anda buat, yaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan hariannya. Dalam bahasa yang singkat, 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kegiatan Nabi dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana Nabi dari mulai bangun tidurnya sampai dengan tidur lagi, seperti apa aktivitasnya. Itu yang akan kita turunkan dalam bahasan-bahasan kita di kajian ini. Nah, insya Allah saya akan buatkan silabusnya, bahkan nanti insya Allah PowerPoint-nya. Nanti setiap kita kajian, antum boleh mintakan filenya, dan Anda pemirsa di rumah juga insya Allah di tim kami akan menghadirkan itu di Akhyar Media, dan itu bisa di-download secara gratis ya untuk oleh teman-teman sekalian insya Allah. Saya akan berikan pengantar, mukaddimah untuk hari ini. Kenapa penting kajian 24 jam bersama Rasulullah, atau bagaimana mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat apa esensinya, kemudian apa manfaatnya membahas kajian ini, dan apa yang akan kita dapatkan kalau kita bisa mengamalkan materi yang kita bahas dimulai di malam ini. Jadi topik hari ini kita akan bahas tentang mukaddimah kajian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 24 jam bersama Rasulullah. Seperti biasa, saya mohon izin untuk menurunkan dulu dalilnya supaya bahasan kita sekali lagi punya argumentasi yang kuat. Jadi ketika Anda ditanya, Anda bisa jawab gitu kan. Kemudian tenang saat diamalkan. Karena ketika Anda mengamalkan, Anda tahu dasarnya seperti ini. Dan yang paling penting adalah kita bisa terhubung dengan Allah dan mencintai Rasulullah. Karena ketika kita membahas semua hal ini, kita menyandarkan pada keterangan yang datang dari kedua sumbernya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya coba turunkan dulu dengan cepat. Bismillah. Pertama kita mulai dalam bahasan mukaddimah hari ini. Kajian pengantar. 1. Dasar utamanya Quran surah ke-51 ayat 56. Bersamaan juga tugas kedua Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 30, isi paling kiri sebelah atas. Kemudian untuk memudahkan tugas ini, Quran surah ke-2 ayat 129 dijawab di Quran surah kedua ayat 151, isi paling kanan sebelah bawah. Kemudian ketika diutus ini datang dengan membawa petunjuk, Quran surah kedua ayat 185. Kemudian muncul perintah untuk mengikutinya, Quran surah ke-59 ayat ke-7. Jika Anda bisa melakukan ini, maka perintah kuatnya Quran surah ketiga ayat 31, isi paling kiri sebelah atas. Caranya Quran surah ke-33 ayat 21. Kemudian Anda bisa memulai dengan turunan hadisnya, turunkan hadis riwayat Al-Bukhari. Kita ambil nomor hadis 7280 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan alasan terkuatnya hadis riwayat Ibnu Majah hadis 3221 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ada isyarat dari Al-Quran supaya kita bisa merasakan amalan sunnah ini bukan sekedar dikerjakan, tapi merasakan bagaimana Rasulullah SAW berjuang menyampaikannya. Ya, Quran surah ke-9 ayat 128. Kita turunkan kembali 12. Saat ini dikerjakan, ya, bagaimana kemudian kita bisa memulai mencontoh seperti orang-orang dulu mengerjakannya. Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10.
Baru kita turunkan aspek sejarahnya, yang ini nanti saya tunjukkan beberapa tempat yang bisa kita ikuti. Kalau mau diturunkan lebih lagi, ini terlalu panjang, ya nanti nggak akan cukup ya. Saya sisakan space ini untuk memberikan gambaran-gambaran kalau ada yang kemudian ingin saya uraikan. Ya. Ini masih agak panjang, tapi saya hentikan sampai sini dulu sebagai mukaddimah. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai kajian kita pada fokus bahasan kita insyaallah. Saat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar Allah menciptakan, tapi juga menjelaskan tujuan penciptaannya. Di saat manusia diciptakan, misal pertama kali nama yang disebutkan dalam penciptaan manusia disebut dengan bashar namanya. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, bentuk tunggalnya, bentuk dualnya 1 kali, basyarain. Quran surah ke-15, misal ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun. Dan pelajarilah, ingatlah ketika Rabbmu berfirman pada malaikat dan jin, kami akan menciptakan makhluk baru namanya bashar, manusia. Ya, dari bahan yang beda. Kalau jin dia dari api. Ya, ayat 27-nya sebelumnya, posisi paling kanan sebelah bawah. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia dari bahan api yang menyala-nyala, menyambar-nyambar. Ciptakan manusia oleh Allah dengan bahan yang beda. Ya, dari tanah tembikar yang kemudian jadi tumbuh menjadi makhluk yang baru. Yang jadi persoalan, mustahil Allah menciptakan makhluk sekecil apapun kecuali ada tujuan, manfaat dan fungsi di dalamnya. Apapun itu. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah menciptakan manusia, apa tujuan penciptaannya? Apa fungsi kehidupannya? Termasuk kita saat ini yang masuk dalam golongan manusia, jangan-jangan mohon maaf, kita sudah puluhan tahun hidup tapi nggak tahu mau kemana arah hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Pernah nggak antum satu kali sebelum tidur diam sebentar gitu kan? Sudah berapa tahun diberikan usia? Mau kemana antum pergi? Kemana arah hidup antum? Adakah kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini? Seperti apa gambarannya? Kalau Anda tidak pernah bisa merenungkan hal-hal seperti demikian, maka umumnya perjalanan hidup manusia itu tidak akan jelas apa yang akan dilalui. Hari ini pengen bekerja, ya kerja. Hari ini pengen nonton, nonton. Hari ini pengen baca, ya baca. Enggak, ya enggak. Ke masjid, ke masjid. Kalau nggak pengen, enggak. Karena tidak pernah tahu tujuan hidupnya, tidak pernah punya rencana yang jelas, akhirnya aplikasi dalam kegiatannya pun tidak tertata dengan baik. Karena itulah Allah kemudian saat dalam penciptaan manusia ini mulai diciptakan, bersamaan dengan itu menjelaskan tujuan penciptaannya. Satu Quran surah 51 ayat 56. Di mushaf standar posisi paling kanan sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Teman-teman sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu. Perhatikan, fokus di sini ya. Nama pertama disebut dengan bashar untuk menunjukkan bahan materi penciptaannya yang beda dengan jin. Materi penciptaan yang beda dengan jin yang punya kecenderungan nafsu di sini. Tapi ketika disebutkan fungsi kehidupannya, dialihkan dari bashar menjadi ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran dan seringkali bersanding dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ketika jin dijamakkan, insnya pun dijamakkan. Minal jinnati wan nas. Jin jamaknya jinnah, ins jamaknya nas. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Baik. Ketika Allah menyebutkan fungsi kehidupan kita, maka diperkenalkanlah dengan nama ins. Bentuk tunggal. Ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Bentuknya tunggal, jamaknya an-nas. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu. Biarkan jin dengan alamnya. Sekarang kita khusus kajian kita saja untuk para manusia. Sepakat? Baik. Maaf, semua manusia di sini. Baik. Jin boleh ikut ya, tapi jangan mengganggu ya. Baik, enggak apa-apa. Baik, lihat sini, teman-teman. Disebutkan ins, berbentuk tunggal. Kalau kita belajar ilmu bahasa, terutama lughatul Quran, bahasa-bahasa Al-Quran dengan tafsirnya,
Kalau ada kalimat fungsional ditujukan pada bentuk tunggal, ini artinya fungsi itu mengikat kepada setiap personnya. Nggak bisa diwakilkan pada yang lain. Jelas ya? Bukan fardu kifayah yang bisa diwakilkan. Kalau yang lain sudah kerjakan, berarti saya bebas dari itu. Artinya setiap orang yang bernama manusia terikat dengan fungsi yang akan disebutkan ini. Jadi kalau ada yang hidup di antara kita tidak mengerjakan fungsi ini, seakan-akan kalau dalam bahasa jauhnya, dia telah keluar dari nilai kemanusiaannya. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, saya nggak ciptakan kamu sebagai manusia, kecuali untuk fungsi ini, ibadah. Jadi kalau ada manusia sudah tercipta nggak mau ibadah, artinya dia sedang keluar dari fungsi kemanusiaannya. Jelas ya? Awas, hati-hati. Ya. Jadi kalau ada orang diciptakan sebagai manusia, kemudian dia beribadah, maka itu menunjukkan hakikat kemanusiaannya. Kalau ada seseorang tidak mau mengerjakan ibadah, Masya Allah, maka dia sedang keluar dari fungsi kemanusiaannya. Pada saat itu dia menjadi, itu ya. Nah, silahkan cari sendiri istilahnya. Ya. Baik, bismillah. Teman-teman sekalian, saya teruskan dulu sebentar. Apa fungsinya ketika Allah menciptakan manusia ini? Apa hakikat penciptaannya? Tidaklah aku ciptakan illa liya'budun, kecuali dia mesti menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi pertamanya. Fokus. Mohon izin ya. Bahasa Qur'annya semua aktivitas kita mesti jadi ibadah. Jadi jangan diartikan ibadah itu terbatas pada aspek ritual saja. Kalau sholat ibadah, makan bukan ibadah. Kalau baca Quran, ibadah. Baca Al-Quran, bukan ibadah. Ada orang umrah, haji, ibadah. Masya Allah, gitu kan? Kemudian ketika olahraga, bukan ibadah. Tidak. Semua aktivitas kita, 24 jam, setiap detik yang diberikan, jangan sampai terlalui kecuali menjadi ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas di sini? Baik. Nah, sekarang, teruskan. Ini fungsi pertama. Jadi kalau antum diberikan 1 detik, misalnya, 1 detik saja, berlalu ini, tanpa menjadi ibadah, maka kita sedang keluar dari fungsi kemanusiaan kita. Ada yang hilang nih, ada yang salah gitu. Seharusnya jadi ibadah. Duduknya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas secara terperinci bagaimana setiap aktivitas kita bisa bernilai ibadah. Awas, hati-hati ya. Hati-hati betul. Ini penting untuk kita garis bawahi. Bahkan bukan cuma digarisi, saya kotakin tuh ya, supaya nggak keluar. Baik. Perhatikan teman-teman. Penting untuk kita fokus ke sini. Karena bekal inilah yang akan membawa kita sampai dengan kenikmatan akhirat. Jadi kalau antum tidak punya bekal ini, antum gak akan bisa mendapatkan kenikmatan di hari ini. Karena cuman ini yang bisa jadi bekal untuk ke akhirat.